Bahasa tubuh tetangga ingin ngajak selingkuh. Pernah merasa ada yang aneh dari perlakuan tetangga? Tatapannya terlalu lama, senyumnya selalu muncul hanya untuk Anda. Atau bahkan caranya menyapa terasa berbeda dari biasanya. Bisa jadi itu bukan sekadar ramah. Banyak kasus perselingkuhan justru berawal dari interaksi yang tampak biasa. Dan tanpa disadari, bahasa tubuh bisa menjadi sinyal ajakan untuk hubungan yang melanggar batas. Dalam video kali ini kita akan membahas 5 bahasa tubuh dari tetangga yang patut Anda waspadai. Karena bisa jadi merupakan sinyal ajakan untuk selingkuh. Bukan untuk menimbulkan prasangka, tapi agar kita bisa lebih waspada dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kita juga akan dengarkan pendapat pakar hubungan mengenai hal ini, agar Anda bisa mengambil langkah yang tepat, bukan hanya menuduh tanpa dasar. Mari dengarkan sampai habis video ini, karena di akhir video kita akan berikan solusi agar Anda bisa memperkuat benteng rumah tangga dari godaan yang datang dari luar. Poin pertama, kontak mata yang terlalu intens dan lama. Bahasa tubuh paling dasar yang sering luput dari perhatian adalah kontak mata. Dalam konteks pergaulan biasa, tatapan mata yang sopan adalah hal yang wajar. Tapi jika tetangga Anda sering menatap lebih lama dari biasanya, bahkan saat Anda sudah memalingkan wajah, ini bisa menjadi tanda ketertarikan yang disengaja. Kontak mata yang terlalu dalam bisa menciptakan kedekatan emosional bahkan tanpa kata-kata. Menurut psikolog hubungan Dr. Intan Pratiwi, kontak mata yang intens adalah salah satu cara tubuh berkomunikasi secara tidak verbal. Jika ini dilakukan berulang kali dan disertai dengan ekspresi lembut atau senyum yang menggoda, maka besar kemungkinan itu adalah sinyal ketertarikan. Maka penting bagi Anda untuk tidak membalas kontak tersebut secara emosional. Tetap jaga batas dan tunjukkan sikap profesional dalam pergaulan. Poin kedua, sentuhan fisik kecil yang tidak perlu. Beberapa orang menggunakan sentuhan kecil untuk membangun kedekatan. Misalnya, menyentuh lengan saat tertawa atau menepuk bahu saat menyapa. Jika tetangga Anda sering melakukan sentuhan yang sebenarnya tidak diperlukan dalam konteks sosial biasa, itu bisa jadi merupakan bentuk pendekatan fisik yang tidak etis. Dalam wawancara dengan pakar komunikasi nonverbal, Andri Saputra, ia menjelaskan bahwa sentuhan fisik meski kecil bisa menjadi sinyal ketertarikan jika dilakukan berulang dan dalam konteks yang tidak wajar. Apalagi jika dilakukan dengan tatapan mata yang penuh makna. Maka penting untuk menyadari pola ini dan tidak membiarkan situasi berkembang ke arah yang lebih berbahaya. Poin ketiga, pujian berlebihan yang menyasar penampilan atau kemesraan. Saling memuji adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial. Tapi ketika pujian tetangga mulai menyasar pada aspek pribadi, seperti bentuk tubuh, gaya berpakaian yang dianggap menggoda, atau bahkan membandingkan Anda dengan pasangan, ini bisa menjadi sinyal bahaya. Pujian semacam itu seringkali menjadi pintu awal dari kedekatan yang melampaui batas wajar. Pakar hubungan keluarga Dwi Larasati mengatakan bahwa pujian yang bersifat pribadi bisa menciptakan ruang imajinasi dan rasa
diterima secara emosional oleh orang lain. Hal ini sering menjadi celah munculnya perselingkuhan emosional yang bisa berkembang menjadi fisik. Maka, jika Anda mendapatkan pujian semacam ini, waspadai motif di baliknya. Jangan mudah terbawa suasana yang membuai. Poin keempat, mencari alasan untuk bertemu atau mengobrol berdua saja. Seseorang yang memiliki niat tersembunyi biasanya akan menciptakan berbagai alasan agar bisa menghabiskan waktu sendiri dengan Anda. Misalnya, meminta bantuan sepele seperti membetulkan sesuatu di rumah, curhat tentang masalah rumah tangga mereka, atau menawarkan makanan hanya untuk Anda. Jika ini terjadi secara berulang dan tidak melibatkan pasangan Anda dalam interaksi sosial tersebut, itu patut dicurigai. Dr. Intan kembali menekankan, intensi untuk menciptakan situasi privat dengan orang yang sudah menikah seringkali merupakan langkah awal dari pendekatan emosional. Interaksi seperti ini bisa membangun kemesraan yang berbahaya jika tidak disadari. Oleh karena itu, penting untuk menjaga batas dan menghindari interaksi pribadi yang tidak diperlukan. Poin kelima, menguji batas dengan candaan bernada flirtatif. Candaan ringan memang bisa mencairkan suasana. Tapi jika candaan dari tetangga mulai mengarah pada rayuan, guyonan tentang perselingkuhan, atau sindiran yang mengarah pada hubungan lebih dari sekadar tetangga, Anda perlu berhati-hati. Ini adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang sebenarnya menguji respon Anda. Menurut Andri Saputra, candaan seperti ini adalah bentuk komunikasi yang disebut flirt disguised as humor. Rayuan yang disamarkan sebagai lelucon. Tujuannya untuk melihat apakah target merespon dengan positif atau menolak. Jika respon positif didapat, maka pendekatan bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, jangan meremehkan candaan semacam ini. Jika Anda tidak nyaman, beri respon yang tegas, namun sopan untuk menunjukkan bahwa Anda tidak bisa dijadikan sasaran rayuan. Bahasa tubuh memang bisa menjadi alat komunikasi yang kuat, termasuk dalam urusan perselingkuhan. Tapi bukan berarti setiap interaksi dengan tetangga harus dicurigai. Yang terpenting adalah kesadaran diri dan komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Bicarakan segala hal dengan pasangan, termasuk jika Anda merasa terganggu dengan perlakuan seseorang di sekitar. Jika Anda dan pasangan saling terbuka, saling mempercayai, dan saling menjaga satu sama lain, maka godaan dari luar, sekecil apapun, tidak akan mudah masuk. Jadikan rumah sebagai tempat ternyaman, bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat yang penuh dengan rasa dihargai, dicintai, dan dihormati. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.